Perkenalkan, nama saya Eliadian Alfatika dengan NIM A11 2019 11653. Di sini, di video ini saya akan menjelaskan mengenai Cisco Packet Tracer untuk memenuhi kebutuhan tugas dari mata kuliah jaringan komputer. Sebelumnya, saya sudah pernah melakukan konfigurasi hingga 100%. Tapi di video kali ini saya akan mengulangi konfigurasi tersebut. Jadi langsung saya reset activity saja. Pada soal ini terdapat sebuah kantor pusat di Jakarta dengan jumlah host 1750 dan kantor cabang di Jogja sebanyak 200 host. Dan rencananya akan ada kantor cabang baru di Surabaya dengan jumlah host 350. Dan sebuah perusahaan tersebut menyediakan alamat IP 172.31.0.0/16. Sebelumnya saya sudah pernah melakukan penghitungan subnettingnya. Jadi mari kita lihat saja untuk subnettingnya. Di sini, alokasi IP terbesar berada di kantor Jakarta, kemudian lanjut ke rencana kantor cabang baru yaitu di Surabaya sebesar 350 host, dan urutan ketiga ada di Jogja. Kemudian koneksi antar kantornya menggunakan P2P sebesar 2 IP kebutuhannya, sehingga alokasi IP-nya akan menjadi seperti ini, di mana kantor Jakarta menggunakan prefix /21 yang nantinya akan mendapatkan IP sebesar 2048. Kemudian lanjut ke cabang baru Surabaya menggunakan /23 dan akan mendapatkan sebanyak 512. Kemudian di Jogja menggunakan /24 dan akan mendapatkan sebanyak 256. Kemudian untuk network address dan host address serta broadcast address-nya sudah saya tentukan sehingga akan menjadi seperti ini. Langsung kembali saja ke paket tracernya. Nah, untuk menghubungkan antara router kantor Jakarta dengan di Jogja, sini akan menggunakan kabel serial. Pula Pak di switch dan ke arah end usernya. Setelah itu lanjut pada soal kedua, di mana sudah mulai konfigurasi dari topologi yang sebelumnya sudah dibuat. Pertama kita akan memberikan alamat IP pada router dan hostnya terlebih dahulu. Sini saya akan memulai pada router kantor pusat yaitu Jakarta. Untuk memulai konfigurasinya terlebih dahulu mengenablekan router dan berlanjut pada konfigur terminal. Kemudian pertama yang akan kita setting yaitu interface 1-nya. Interface dari serial router kantor Jakarta, di mana IP yang digunakan yaitu close IP address pada koneksi point to point. Berarti yang digunakan adalah ini, IP pertama.
dari koneksi antar kantor. Langsung kita masukkan saja. Tujuh dua tiga satu 11 1 dengan netmax-nya setelah setting interface WAN-nya, berlanjut pada setting interface LAN-nya, yaitu flash Ethernet-nya. Ini di exit dulu. Di sini gateway dari jaringan LAN yang berada di kantor Jakarta itu menggunakan highest IP address pada subnet. Maksudnya adalah pada subnet kantor pusat Jakarta, berarti yang digunakan adalah IP tertingginya, yaitu 172.317.254. Oke, baik. Langsung dimasukkan saja. Untuk konfigurasi router sudah diselesaikan. Kemudian ini kita akan menyelesaikan satu kantor terlebih dahulu, baru lanjut pada kantor cabangnya. Jadi setelah ini kita akan mengkonfigurasi host dari kantor Jakarta. Kantor Jakarta PC1. Kantor Jakarta PC1 akan diberikan IP paling kecil. Default gateway diisikan IP dari router. Tadi IP routernya 7.454 paling terakhir. Oke, baik. Lanjut pada Jakarta 1750, yaitu PC terakhir. Ini 1750 sebelumnya sudah pernah saya hitung, dia mendapatkan IP ke 6 terus 214. Ini sudah pernah saya hitung. Ini di sini sudah terlihat progresnya, yaitu 36%. Pada kantor Jakarta sudah selesai, sekarang baru berlanjut pada setting kantor Jogja. Dimulai dari routernya terlebih dahulu. Dan yang disetting adalah serialnya terlebih dahulu. Saya masuk ke interface. Kemudian IP-nya berarti 72.31.2. Kemudian berlanjut pada konfigurasi interface untuk jaringan LAN-nya. Berarti di sini setting interface dari flash Ethernet-nya. Dimana di sini masih sama menggunakan highest IP address pada subnet. Tadi di Jogja itu mendapatkan IP 172.310 dan yang paling tinggi berarti 254. Untuk subnet max-nya 12.
/24. Kemudian langsung kita share. Konfigurasinya sudah selesai untuk alokasi IP-nya. Sekarang kita berlanjut pada tiap hostnya. Kita cek host. Ke 110.1. IP-nya sudah selesai dan progresnya sudah 57%. Mari kita cek terlebih dahulu masih ada yang salah. Ini pada router Jakarta IP address dan subnet max-nya masih tidak sesuai. Mari kita coba setting kembali. Ini sudah berubah dan seharusnya sudah benar. Jadi kita cek dulu. Ini sudah benar. Selanjutnya kita akan melanjutkan konfigurasi routernya. Ini kita mulai dari kantor pusat terlebih dahulu, yaitu router yang berada di Jakarta. Di sini nama routernya dirubah menjadi Jakarta. Langsung kita eksekusi saja. Untuk merubahnya menjadi nama Jakarta dengan perintah hostname yang diikuti dengan ini sudah terganti. Kemudian lanjut ke privilege passwordnya. Ini tinggal di enablekan passwordnya dengan password yang diinginkan. Lanjut pada konsol akses. Konsol akses di sini berarti kita masuk dulu ke line konsol. Nah, tinggal tambahkan password, terus disesuaikan dengan perintah di sini. Diperintahkan menggunakan password class, berarti di sini juga class. Kemudian telnet access password ini di end aja, kemudian masuk lagi ke untuk telnet access berarti di sini masuk ke LAN PTY, kemudian sama seperti konsol tinggal dituliskan password yang diinginkan. Kemudian lanjut pada description serialnya. Kalau untuk menyeting description serial, jadi di sini terlebih dahulu masuk ke interface dari serialnya. Kemudian tinggal diketikkan saja perintah description dan disesuaikan koneksi ke Yogyakarta. Sudah. Kemudian clock rate-nya. Di sini dibutuhkan clock rate 128. Clock rate 128. Lanjut description pada interface Fast Ethernet. Berarti terlebih dahulu untuk keluar dari interface serial dan masuk ke interface
space Ethernetnya. Kemudian tinggal perintahkan description koneksi ke host user. Di sini sudah terlihat progresnya sudah 81%. Sekarang lanjut ke router dari kantor cabang, yaitu yang ada di Jogja. Samakan saja. Ini adalah sudah masuk pada config ya. Tinggal langsung aja mengganti hostname-nya menjadi Jogja. Kemudian privilege password-nya di-enablekan. Terus diikuti dengan password yang diinginkan. Kemudian selanjutnya yaitu memberikan password pada konsol aksesnya. Di sini berarti masuk terlebih dahulu pada LAN konsol. Kemudian tinggal berikan password sesuai yang diperintahkan. Ini sudah berhasil, tinggal diskusi. Lanjut pada telnet access password. Berarti di sini masuk pada line dan diberikan langsung password yang diperintahkan. Oke, selesai. Kemudian kita akan menambahkan description pada serialnya. Ini terlebih dahulu untuk masuk ke interface serialnya. Kemudian tinggal berikan description koneksi ke Jakarta. Lanjut ke description dari interface space Ethernet-nya. Keluar dulu dari serial, kemudian masuk ke interface dari space Ethernet. Diberikan description koneksi ke host cabang. Nah, di sini udah selesai konfigurasi antar dua router, tapi belum melakukan routing antar routernya. Di sini sudah terlihat 100%, tapi kita masih belum bisa menguji konektivitas jaringan antar kantor pusat dan kantor cabang. Jadi, untuk agar dua kantor tersebut bisa saling berkomunikasi, kita perlu melakukan yang namanya IP route pada masing-masing router. Langsung kita coba eksekusi saja. Terlebih dahulu melakukan IP route pada router Jakarta ya, mulai dari pusatnya terlebih dahulu. Oh ya, ini kan udah 100%. Tapi jika dilihat dari cek result di sini, connectivity testnya ini masih incorrect. Artinya ya memang antara kantor Jakarta dan kantor Jogja itu masih belum bisa saling berkomunikasi. Mari kita lanjutkan saja biar keduanya bisa saling berkomunikasi. Oke, lanjut. Keluar dari Ethernet-nya ya. Kemudian tinggal ketikkan perintah IP route diikuti dengan IP network address dari jaringan Jogja. Berarti jaringan Jogja tadi 172.31.10.0. Ini 255.255/24 ya. Kemudian diikutin dengan IP serialnya. Yang serialnya yaitu 11. Kita lanjut ke router Jogja. Router Jogja di sini kita berikan IP route dari network address router Jakarta. Di 172
3100, kemudian netboxnya itu 480.172.1. Ini IP serialnya tadi berarti 91. Sekarang mari kita cek terlebih dahulu, cek lewat sini aja. Nah, ini sudah correct dan successful. Sekarang tinggal berlanjut pada tahap ketiga, itu uji konektivitas. Jadi mari kita coba. Ini ada Jakarta 600 dan ada Jogja 60 ya. Kalau di sini Jogja 100. Ya, kita tambahkan saja. Ini aja ya. Belum dikasih kabel. Terus dikasih IP. IP-nya kalau hashtag 600 berarti 172. Oke, 1, 2 ya. 2 gateway-nya tadi 7.125. Lanjut pada IP Jogja 60 di 172.31. Jogja tadi 10. Jogja tadi pakai /24. Sekarang mari kita melakukan uji konektivitas. Ini Jakarta 1 ke Jakarta 600. Langsung kita coba ping saja ke Jakarta 600 tadi, ping 172.31.288. Sudah berhasil. Yang lanjut Jakarta ke Jakarta, gateway-nya Jakarta ping 172.31, gateway-nya tadi 7. Berhasil. Lanjut ke serial, ke serialnya Jakarta. Serialnya Jakarta ini 11.2 itu untuk Jogja. Oke, juga sudah berhasil. Lanjut ke serial dari Jogja, berarti 11.2. Sini juga terlihat sudah berhasil. Oke, langsung aja lanjut. Ini tadi kan Jogja 60. Oh bukan. Sekarang lanjut uji coba dari Jakarta 1 ke Jogja 1. Ping 172.31. Jogja tadi itu 10. Jogja 1 berarti 1. Ping 2 sudah berhasil. Kemudian lanjut ke Jogja 60. Jogja 60 berarti sama tapi belakangnya jadi 60. Ini kenapa? Oh, berhasil. Oke. Macet mungkin. Oke, sekarang beralih ke Jakarta 600. Jakarta 600 kita uji coba konektivitas ke Jakarta 1.
Sudah berhasil, lanjut ke Jogja 60. Buat ke 1, 10. Sudah berhasil. Sekarang langsung pindah ke Jogja. Jogja 1 dulu. Jogja 1 dipin ke Jakarta 1. Itu juga sudah bisa. 101. Sudah berhasil. Kemudian Jakarta 600. Sudah berhasil juga. Pindah ke Jogja 60. Jogja 60. Dia dipin dulu ke Jakarta 1. Sudah berhasil. Terakhir Jogja 60 ke Jakarta 600. Tadi 2. Di sini kita sudah berhasil melakukan konfigurasi jaringan kantor yang berbeda kota dan sudah melakukan uji konektivitas jaringan tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.